want to be in. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Hari ini mari sama-sama kita rayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Sebab hari ini kita mau bersorak, kita mau memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Mari semuanya teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua Tuhan. Kami boleh ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Sebab Tuhan bangkit, Dia berikan kita kemenangan, amin. Mari TPM, mari sama-sama kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. No more chains, chains on me. I'm gonna live in your victory. Once was blind, now I see. I'm gonna live in your victory. Hallelujah. Mari lambaikan tanganmu, let's go. Thank you Jesus for the cross. Child of God, when I believe, I'm gonna live in your victory. Let's go. Come on, Tuhan, kita lompat buat Tuhan kita, amin. Come on, say it. In the trial, I'm still blessed. I've got a joyful inheritance. By the power of the cross, you make my whole life victorious. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for your love. You have won all for me. I'm gonna live in your victory. 1, 2, 3, let's go. When it feels like hope is lost, I can remember the empty cross. Veil torn, you took the keys. Now I live in your victory. Hallelujah, praise on high. Thank you, Jesus, you're alive. Now I'm on the winning team. Let's go. Believe in your victory. Hallelujah.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan dari awal, lebih dari pemenang. Coba. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sambil lambaikan tanganmu. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, kita mari yang lebih dari pemenang, coba. Kita lebih dari pemenang. Shout haleluya. Bisa lebih semangat lagi ya, come on Sophia. Yang lebih dari pemenang sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Sama-sama lompat, come on. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari yang lebih dari pemenang, beri tepuk tangan yang terbaik. Mari katakan kanan dan kirimu, ya kata, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sama-sama tepuk tangan tuh ya. Lebih semangat lagi ya, sambil angkat tanganmu. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Ini suara para pemenang Tuhan. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Come on, come here. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Siapa yang di sini lebih dari pemenang, boleh lambaikan tangannya. Boleh silakan. Sama-sama katakan haleluya. Come on, Yesus Raja. Lebih keras lagi katakan, come on. Haleluya, bangkitlah. Sambil lompat ya, sambil lompat, come on. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Di suara anak-anak pun Tuhan.
Welcome home everybody. Bisa berikan kanan kirinya toast dan katakan welcome home. Selamat datang. Good to see you. You look fantastic. Silakan duduk saudara-saudara. Wow, haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? I'm so good. So glad to be back. Senang banget untuk bisa kembali di rumah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Saya baru berpergian dan baru traveling, banyak traveling saya berapa bulan ini. Kemarin yang paling epic adalah saya travel dan sedikit lagi terbang di atas Selat Hormuz, saudara ya. Karena saya terbang dan transit di Istanbul dan istri saya bilang perlu banget ya untuk terbang lewatin jalur itu gitu ya saudara ya. Tapi puji Tuhan I'm back, fresh and senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. So welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang di sini. Kalau ada yang baru pertama kali datang, welcome home. Kalau belum pernah atau belum ada rumah ibadah yang tetap, boleh selalu ada di sini setiap hari Minggu bahwa kita adalah ibadah dewasa muda, young professionals dan young couples. Nah saat ini saudara-saudara waktunya untuk kita memberikan persembahan. Dan pada saat kita memberikan persembahan tentunya Tuhan mengingatkan kita untuk selalu memberi dengan sukacita. Oleh karena itu beri yang terbaik dengan hati yang benar di hadapan Tuhan dan kita bersatu hati dan berdoa. Saudara bisa scan QR code yang ada di depan atau yang ada di depan bangku saudara. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan terima kasih. Dalam segala hal yang tidak menentu, kami boleh ada di dalam keadaan yang sehat, ada dalam perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh menghasilkan nafkah, kami percaya semua itu dari Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kepada Engkau sebagai tanda ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau lah yang mempunyai hidup kami. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang memberi dan juga tangan yang mengelola. Supaya kiranya Tuhan kami semua memuliakan nama Tuhan melalui pemberian ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan memberi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial buat teman-teman yang mungkin belum pernah join. Ada satu event di setiap akhir bulan yang kita lakukan yaitu Coffee Lounge ya. Coffee Lounge hari ini akan dilayani oleh para young couples yang keren, para bapak-bapak muda dan ibu-ibu muda. Saya sedang menantikan apakah ada makanan-makanan khusus, siapa tahu ada bakwan goreng gitu ya. Karena ibu-ibu muda dan saya rasa kita pasti akan bisa bersekutu dengan baik. Tempatnya di belakang buat teman-teman yang jemaat 2PM dan yang melayani di 2PM boleh silakan ke belakang dan kita akan sama-sama berfellowship habis ini. Lalu saya akan mengabarkan tentang Cool. Buat teman-teman yang belum tertanam di dalam ibadah Cool atau persekutuan yang kita beri nama Cool, Community of Love. Saya sangat encourage buat teman-teman untuk join. Kita ada 11 Cool, ada yang online, ada yang onsite, ada yang buat young professional, singles, ada yang buat married couple. Waktu kita mulai kita ada satu Cool couples, sekarang sudah jadi 3 saudara ya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, ada satu kabar baik juga hari ini. Kemarin pada saat saya lagi ke Eropa saya dikabarkan bahwa Cool kita yang 11 sebentar lagi akan menjadi 12. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kayaknya saya mesti sering-sering jalan-jalan biar cepat-cepat multiplikasi ya saudara ya. Ya kita akan ada 12. Namanya nanti akan dikabarkan dan tempat dan tanggalnya nanti akan dikabarkan. Nah dari Cool biasanya kita akan mendapatkan banyak orang-orang yang memberikan hatinya, hidupnya, tenaganya untuk bervolunteer. Nah kita mempunyai beberapa bidang pelayanan saudara-saudara. Banyak sekali yang bisa saudara bisa ikut partisipasi dan mengambil bagian. Untuk kita sama-sama di usia dewasa muda kita ini kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin ide kita, kreativitas kita, tenaga kita, ya saudara, please join karena dari sini teman-teman pasti akan belajar lebih banyak lagi dan belajar melayani dan iman kita pasti akan lebih bertumbuh. Nah berikutnya saudara, kalau bulan ini kita mempunyai tema besar yaitu Glorious Exchange, pertukaran yang mulia. I'm so glad that in May kita mempunyai tema yang baru dan saya rasa cukup menarik dan mungkin ini yang salah satu yang saya nanti-nantikan. Judulnya adalah Fire in My Bones.
Ya, api yang ada di dalam tulangku. Ini berbicara tentang, kalau April berbicara tentang karya penebusan kayu salib, Mei kita tahu bahwa 50 hari setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga, disitulah terjadi yang namanya Pentakosta. Nah, bulan ini kita akan bahas tentang Roh Kudus, pribadinya, karunia-Nya, bagaimana dia bekerja dan bagaimana dia ada di tengah-tengah kita, orang-orang percaya di gereja masa kini. Nah saudara, fire in my bones, saya berdoa di 2 PM Young Professionals akan ada orang-orang yang hatinya terbakar sungguh-sungguh dengan api Roh Kudus. Amin saudara. Ya, don't forget to come, ikuti, dan udah ada speakers line up yang benar-benar keren dan kece banget. Pastikan teman-teman datang, don't miss out. Dan the last one is social media 2 PM. Buat teman-teman yang belum follow social media kami ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Akan ada tentunya fresh updates, fresh contents yang akan memberkati. Hari ini saya akan diinterview katanya dadakan dan saya berdoa saya akan memberikan jawaban yang tidak blunder ya saudara ya. Nah nanti kita akan sama-sama lihat. And the last thing is this, kita akan mengadakan prayer request. Saya selalu percaya bahwa orang Kristen, orang percaya pasti bisa berdoa. Amin. Ya, pasti bisa berdoa. Maybe it's simple, but it's okay. Tuhan gak merindukan seseorang yang berdoa, bertele-tele dan perfect. No, it's okay. God looks at the heart. Dan saya berdoa hari ini kita pasti semua jemaat Tuhan bisa bersyafaat. Berdoa untuk mewakilkan teman-teman kita yang sudah masukkan prayer request supaya kita sama-sama menaikkan doa mereka di hadapan Tuhan. Amin. Dan satu hal yang saya pelajari dalam pelayanan saya selama sudah hampir 6 tahun di Dewasa Muda adalah umur di mana teman-teman kita itu seperti sandwich generation. Kita dewasa muda kita bergumul dengan karir kita tentunya. Bergumul dengan relationship of course. Dan saya berdoa buat teman-teman yang singles di sini menemukan pasangan hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Lalu juga kita di dewasa muda ini umur kita juga adalah umur di mana orang tua kita tidak lagi muda. Dan seringkali kita bergumul dengan orang tua yang mulai memasuki usia senja di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang berbakti, kita harus membantu mereka, support mereka. Sehingga saudara tidak mudah untuk ada di usia dewasa muda. That's why kita mengadakan komunitas demi komunitas supaya saya mau mengatakan buat teman-teman yang usia dewasa muda, you don't have to walk alone. You don't have to go through this alone. Let's go through it together. Mungkin kita belum tahu jawabannya, kita tidak tahu apa jawabannya. Tapi minimal kita punya teman untuk menjalani ini bersama. Amin saudara. Hari ini tema atau prayer requestnya saudara, kalau saudara this is purely 100% classical dewasa muda punya tantangan. Pekerjaan, pasangan hidup, kesembuhan anak yang sakit, banyak keluarga muda di sini. Kesembuhan papa yang sakit seperti tadi saya bilang. Ya, dan pergumulan hidup, rezeki dan kesehatan keluarga. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama sambil saya mengundang para singers untuk ikut berdoa bersama-sama dengan saya. Kita satukan hati sama-sama saudara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Shirabala bala 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 bala. Halabara bara 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 bara. Kita berdoa bersama-sama Tuhan. Shirabala bala 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 bala. Bapak kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua pokok doa yang sudah disubmit. Buat teman-teman kami Tuhan yang ada di dalam pergumulan. Baik itu di dalam pekerjaan, pasangan hidup, kesembuhan yang mereka nanti-nantikan bagi anak dan orang tua mereka. Buat teman mereka. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau sanggup dan mau Tuhan untuk menjawab doa kami. Amen. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul. Biar Engkau nyatakan kesetiaan-Mu bagi hidup mereka Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik. Berikan persiapan yang terbaik bagi mereka. Untuk mereka menjadi calon karyawan yang terbaik.
Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang masih single, yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau dan mampu memberikan mereka pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau ucapkan berkat bagi mereka supaya mereka bisa mempersiapkan hidup mereka dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan dari Tuhan. Kami berdoa untuk semua sakit penyakit yang sedang dilalui Tuhan. Bagi anak kecil, bagi orang tua, bagi teman Tuhan, kami mau ucapkan kesembuhan terjadi. We speak healing in the name of Jesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua pergumulan, semua hal yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau yang menghibur mereka, memberikan mereka kekuatan, menuntun mereka, mendampingi mereka Tuhan. Supaya Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Karena mereka tahu mereka berjalan tidak sendiri, mereka berjalan dengan Tuhan dan mereka berjalan di dalam bersama dengan gereja Tuhan. Mereka melalui Tuhan kehidupan ini dengan kemenangan. Kami berdoa. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja kami, GBI PRJ, kami berdoa untuk Pak Niko, Dr. Yanto, semua jajaran pemimpin yang menaungi kami mau ucapkan berkat bagi mereka. Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, urapan yang dari Tuhan. Kami berdoa biar melalui tuntunan Roh Kudus mereka boleh memimpin gereja ini masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih ajaib lagi. We cannot see the things that you will unveil for us Tuhan. Kami berdoa, terima kasih. Kami berdoa untuk pembicara hari ini juga Tuhan urapi mulut bibir lidahnya. Supaya Tuhan apa yang keluar dari mulutnya, Tuhan adalah pesan dari Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan berikan kami hati seorang murid supaya kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of thanks, not even angels sing. Come on, Toby. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? Who else is worthy, Lord? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy?
Jesus Christ be lifted up. Holy, mari Tuhan katakan, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Bersama-sama katakan, who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. But it's somebody else. There is no one else like you, Lord Jesus. But it's somebody else. Shake it up, shake it up, shake it up. But it's the real, but it's somebody else. Shake it up, shake it up. You're holy, holy name, Lord Jesus. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Shake it up, shake it up. Lamb of God, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, mari lebih lagi katakan, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Mari sekali lagi katakan, Lamb of God, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one, only you, Jesus. Mari itu PM sendiri yang nyanyikan. Who else is worthy? Who else is worthy? Ini nyanyian kami Tuhan. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Jesus. Mari mengemis Bapa, mari bermasmur buat Tuhan.
Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Amin. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah mereka, dan sore hari ini kami percaya Kau hadir di tengah kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Sore hari ini Tuhan, ketika di dalam bulan kami merayakan Paskah, disadarkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Kau telah tebus hidup kami. Hidup kami telah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas. Membuat kami ngerti hari ini bahwa hidup yang kami punya bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengalir dalam tubuh kami, semuanya milik Tuhan. Dan karena semuanya milik Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa mempergunakan hidup ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Sore ini Tuhan, mari berbicara buat kami, nyatakan isi hati-Mu, bantu kami ngerti apa yang Kau mau. Kami siap Tuhan, merubah hidup kami sebagai respon kami mau taat sama firman Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya sore hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Wow, shalom, selamat sore semua. Gimana kabar kita hari ini? Anak-anak muda tetap berapi-api siap belajar firman Tuhan? Amin, amin. Ya, senang sekali hari ini saya bisa kembali datang di tempat ini. Dan hari ini saya diberikan tema yaitu tentang The Great Exchange atau The Glorious Exchange. Ya, saya percaya itu menyangkut bulan di mana kita merayakan Paskah. Jadi saya mau bicara sedikit latar belakang dari pesan ini, kemudian saya mau kita masuk di dalam firman Tuhan. Sepanjang bulan ini saya percaya saudara banyak dengar pesan tentang Paskah. Tapi kalau kita mau ingat, sadar, Paskah pertama kali terjadi di dalam Alkitab itu sebenarnya bukan mengacu kepada kematian Yesusnya sendiri, yaitu penggenapan dari Paskah. Tapi Paskah pertama kali sebenarnya terjadi di dalam Alkitab itu lewat peristiwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Saudara tahu ceritanya ya, bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Kemudian lewat kepemimpinan Musa Tuhan angkat untuk membebaskan bangsa itu. Ada 10 tulah dilepaskan. Dan di tulah yang ke-10 Tuhan ngomong sama Musa, perintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka mengambil domba yang harus disembelih. Domba yang tidak bercacat, bercela harus disembelih. Kemudian darahnya diambil, ditorehkan di ambang pintu. Dan Tuhan bilang begini, setiap kali malaikat maut melewati rumah-rumah itu, melihat ada tanda darah, maka rumah itu akan dilewati. Bahasa Inggrisnya Passover, akan dilewati. Nah, kata Passover itu kata yang hari ini kita pakai, kita peringati sebagai Paskah. Jadi Paskah pertama sebenarnya mengacu kepada peristiwa itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan melepaskan mereka. Itu Paskah pertama. Tapi memang kemudian 2000 tahun yang lalu Paskah itu digenapi bukan oleh domba binatang, tapi anak domba yang tidak bercacat celah. Yesus harus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu sebagai anak domba yang sempurna, mati di atas kayu salib yang oleh darahnya saudara dan saya yang percaya kepadanya, Alkitab katakan tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu Paskah yang kita peringati. Jadi kita dapat bayangannya, gambarannya, tapi kita juga dapat penggenapannya lewat kematian Yesus. Nah, kenapa Pastor kok cerita begini? Karena kalau saudara lihat itu gambarannya, saudara akan disadarkan akan hal yang berikutnya. Bahwa ketika bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, itu bukan puncaknya. Itu bukan akhir dari perjalanan mereka, sebaliknya justru itu baru permulaan. Mereka lepas dari Mesir bukan sekedar untuk dilepaskan, tapi Tuhan punya rencana buat mereka. Tuhan mau bawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi kemudian ini yang ironis. Saya sebut ini the great tragedy, tragedi besarnya. Apa tragedinya, Pastor? Mereka keluar dari Mesir, tapi kemudian semua mereka mati di padang gurun. Saudara tahu cerita itu ya. Mereka keluar dari Mesir, dilepaskan, dibebaskan.
Tapi ironis, sesudah dibebaskan justru mereka semua mati di tengah-tengah perjalanan mereka. Nggak pernah menggenapi rencana Tuhan atas hidup mereka. Kenapa kok pastor ngomong gini? Saya percaya dengan gambaran yang sama. Saudara dan saya, kita ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itu bukan puncaknya, itu bukan akhir dari perjalanan kita. Justru saya percaya perjalanan kita baru dimulai di situ. Sesudah kita percaya Yesus, saudara dan saya kita dengar pesan Paskah sepanjang bulan ini. Tapi sesudah kita terima Yesus dalam hidup kita semua ada dalam satu perjalanan menuju gini, penggenapan janji Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita. Tapi ini yang jadi peringatan. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Kita cuman kemudian mengembara di padang gurun. Alkitab katakan begini, mereka berputar-putar di padang gurun dan akhirnya mati di padang gurun. Mereka terjebak di dalam satu siklus, yaitu cuman berputar-putar di padang gurun dan sampai akhirnya mereka nggak pernah mengalami, nggak pernah menikmati, nggak pernah menggenapi janji Tuhan atas mereka. Jangan sampai kita sesudah percaya Yesus, hidup cuman terjebak di dalam siklus yang sama, berputar-putar di padang gurun, dan akhirnya semua mati tanpa menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Nah hari ini, saya mau kita belajar dari cerita ini. Jangan sampai kita stuck, itu pertanyaannya, are we stuck? Apakah kita sekedar sedang terjebak, terperangkap di padang gurun kita? Bentuknya bisa jadi begini, pastor kenapa ya? Kok kehidupan kekristenan saya begini-begini aja? Ada yang bilang gini sama saya, pastor saya ini pengen seperti Tuhan Yesus. Bagus. Tapi kemudian saya klarifikasi, tanya, tapi maksud kamu jelaskan bagian mananya yang kamu mau seperti Tuhan Yesus? Gini pastor, saya mau hidup saya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Waduh, saya bilang tobat. Kenapa? Yang boleh gak berubah cuma Tuhan Yesus. Tapi saudara dan saya, hidup kita harus berubah. Kita gak bisa stuck, kita gak bisa nyangkut, kita gak bisa terjebak, terperangkap di dalam siklus yang sama. Dan siklus kita bisa jadi bentuknya begini. Pastor, ya udah semenjak percaya Yesus, begini-begini aja tuh. Hari Minggu ya datang ke gereja. Senin sampai Sabtu ya kerja aktivitas normal. Minggu ke gereja lagi. Senin sampai Sabtu aktivitas normal. Hari Minggu datang ke gereja lagi. Cuman mutar, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya begitu-begitu aja. Jangan-jangan kita lagi nyangkut. Jangan-jangan kita lagi terperangkap. Jangan-jangan kita lagi terjebak dalam satu siklus di mana kita sedang sekedar menanti akhir kita di padang gurun tanpa menggenapi rencana Tuhan. Yuk hari ini kita belajar. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan yang seharusnya cuma membutuhkan waktu beberapa minggu, itu akhirnya mereka tempuh dalam 40 tahun. Dan yang paling ironis, sesudah 40 tahun pun mereka gak masuk. Mati semua di padang gurun. Satu generasi penuh mati di padang gurun. Bukan karena Tuhan gak punya kuasa, tapi karena mereka terjebak di dalam satu siklus. Siklus mereka dipenuhi dengan ketakutan, komplain, ketidakpercayaan, ketidaktaatan yang membuat mereka terjebak di situ dan gak pernah keluar. Padang gurun di dalam Alkitab, saya percaya bukan sekedar lokasi geografis. Saya percaya itu adalah kondisi rohani. Kita mungkin udah gak ada di kehidupan lama kita. Tapi mungkin hari ini secara rohani kondisi kita sedang terjebak di padang gurun kita. Banyak orang percaya hari ini memang udah gak ada di Mesir. Tapi mereka belum sampai ke tanah perjanjian. Mereka diselamatkan tapi nyangkut di tengah-tengah. Dilepaskan tapi tertunda. Belum masuk ke tanah perjanjian. Pesan ini mau bantu kita sama-sama belajar. Bagaimana kita bisa keluar dari siklus rohani yang mematikan. Yang membuat kita cuma muter-muter di situ aja dan gak pernah kemana-mana. Yuk kita belajar sama-sama. Ada 5 hal di sini yang kita perlu ngerti tentang kenapa kita terjebak dalam siklus dan gimana cara keluarnya. Yang pertama, saudara perlu ngerti gini, siklus itu dimulai, ini ada permulaannya, ada starting pointnya. Siklus itu dimulai ketika kelepasan kita tidak diikuti dengan transformasi. The cycle begin
when deliverance is not matched with transformation. Siklusnya tuh mulai dari situ. Waktu sesudah kita dilepaskan, itu nggak dibarengi dengan perubahan hidup, dengan transformasi. Bangsa Israel itu baru saja mengalami kelepasan yang dramatis. Mereka keluar dari Mesir, mereka lewati Laut Merah, mereka lihat pengalaman yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Mereka lihat tentara Firaun diluluh lantakan. Tapi menariknya begini, baru lewat beberapa hari, mereka udah gerutu, komplain, mereka udah keluarin sifat aslinya. Apa pesannya? Mereka dilepaskan, tapi kelepasan mereka nggak dibarengi dengan transformasi. Sadarkah saudara, kelepasan kita secara eksternal itu nggak otomatis menghasilkan perubahan di dalam. Waktu kita bertobat, lahir baru, percaya Yesus. Saya tanya sama saudara, usaha kita atau effort kita atau andil kita dalam kita diselamatkan ada? Gak ada ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena karakter kita. Kita diselamatkan bukan karena perubahan hidup kita. Kita diselamatkan semata-mata murni karena anugerah Tuhan. Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya itu, anugerah itu kita terima. Artinya apa? Sifat lama kita, karakter lama kita masih bawa sebagai warisan dari Mesir. Kita terima anugerah keselamatan, tapi itu nggak otomatis membuat hidup kita berubah. Nah dengar ini, ketika kelepasan kita tidak kemudian kita barengi dengan transformasi, banyak orang terjebak dalam siklus itu permulaannya. Bertobat, lahir baru, kenal Yesus, tapi gak mengizinkan hidupnya dirubah. Mulai nyangkut di dalam jebakan yang kedua, siklus berputar-putar. Saya dulu belum Kristen sama Kristen gak ada bedanya pastor. Nah itu. Kita punya pergumulan yang sama, kita punya sifat yang sama, karakter yang sama, cara kerja yang sama, memperlakukan istri suami dengan cara yang sama. Semuanya yang lama. Ketika kelepasan kita gak dibarengi dengan transformasi, di situ letaknya siklus itu dimulai. Mereka meninggalkan Mesir secara fisik. Tapi ini menarik. Mesir belum meninggalkan mereka di dalam. Dari Mesir udah keluar. Tapi Mesirnya masih mereka bawa di dalam. Bahkan menariknya Alkitab catat cerita menarik ini. Saudara ingat ya waktu mereka keluar dari Mesir. Lewatin Laut Merah. Sampai ke Gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung 40 hari 40 malam. Orang Israel di bawah udah kayak cacing kepanasan. Bingung, gelisah. Mereka bilang, ini jangan-jangan pemimpin kita mati di atas. Mereka ambil inisiatif, udahlah. Harun, wakilnya sini. Kamu yang pimpin kita. Kita nih butuh pegangan. Coba buatkan Tuhan bagi kita. Jadi karena Musa di atas, dipikir udah mati karena penghakiman Tuhan. Mereka bikin Tuhan mereka sendiri. Yang menarik ketika mereka bentuk gambaran Tuhan. Alkitab mencatat mereka buat patung berupa apa? Patung lembu emas. Pertanyaannya, kenapa lembu? Kenapa enggak babi gitu kan lebih cute ya. Babi emas gitu kayak celengan kan cute. Atau monyet Sun Gokong kan mungkin lebih keren gitu. Kenapa lembu emas itu pertanyaannya. Jawabannya simple. Karena selama mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Gambaran yang mereka tangkap tentang dewa yang mereka sembah adalah dewa lembu. Ternyata ini pesannya. Mereka keluar dari Mesir tapi Mesir belum keluar dari mereka. Saudara mungkin bilang hari ini, tapi pastor, saya udah gak hidup kayak dulu. Saya udah gak ke klub, saya udah gak main tempat yang aneh-aneh. Saya udah gak bergaul sama teman-teman lama saya. Bagus, tapi pertanyaan selanjutnya, sekalipun kamu secara fisik udah gak di sana, tapi apakah karakter kamu, kebiasaan lama kamu, sifat lama kamu, ikatan kamu, jangan-jangan masih dibawa sampai hari ini. Keluar sih dari Mesir, tapi mungkin Mesir yang belum keluar dari hidup kita. Dengar ini, siklus itu dimulai. Ketika kelepasan kita tidak dibarengi dengan transformasi. Padahal kita berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa lagi dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma pasal 12
Ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa lagi dengan dunia. Itu tempat di mana kita berasal, Mesir. Jangan jadi serupa lagi dengan itu, tapi berubahlah. Bilang sama-sama berubah. Bilang aku harus berubah. Kalau saudara nggak berubah, saudara akan masuk dalam siklus itu. Nyangkut nanti di situ. Kekristenan saudara akan begitu-begitu aja. Karena kita yang memilih untuk masuk dalam siklus itu. Makanya kita harus berubah. Ketika kita berubah, kita bilang ini, baru kita bisa membedakan kehendak Allah. Menemukan kehendak Tuhan. Baru saudara bisa tahu rencana Tuhan buat hidupmu. Hanya sesudah kita berubah, kita tahu Tuhan punya tanah perjanjian buat hidup kita. Jadi ingat yang pertama, ketika kelepasan kita tidak dibarengi dengan transformasi, siklus itu dimulai dari situ. Alkitab berkata, siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, harusnya udah berlalu, nggak lagi kita bawa. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ini prinsip. Kelepasan itu merubah lokasi kita, tapi transformasi merubah sifat kita. Kelepasan merubah lokasi kita, tapi transformasi merubah sifat kita. Banyak orang mengulang siklus karena sesudah mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka nggak mengizinkan Tuhan memperbaharui pikiran mereka, memperbaharui hidup mereka. Oh tapi saya dilawat Tuhan pastor, tapi saya dijamah Tuhan, saya nangis-nangis, wah saya gelepar-gelepar, saya ngalamin Tuhan, puji Tuhan. Tapi dengar gini, perjumpaanmu dengan Tuhan, kalau nggak diikuti dengan mengizinkan Tuhan merubah hidup saudara, maka saudara akan masuk dalam siklus itu. Bangsa Israel kurang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan kayak gimana lagi. Laut dibelah sama Tuhan, 10 tulah Tuhan lepaskan. Kurang dahsyat gimana? Tapi ironis ya, sesudah ngalamin perjumpaan begitu dahsyat dengan Tuhan, mereka memilih untuk menyimpan sifat lama mereka, karakter lama mereka, kebiasaan lama mereka. Dan memelihara itu di dalam hidup mereka selama 40 tahun. Yang akhirnya mereka cuma berputar-putar di padang gurun. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Sesudah kenal Yesus, izinkan Tuhan rubah hidup kamu. Jangan masuk dalam siklus yang menjebak kamu, membuat kamu gak pernah mengalami rencana Tuhan yang besar. Itu yang pertama, siklus itu dimulai ketika kelepasan kita tidak dibarengi dengan transformasi. Yang kedua, siklus itu dipertahankan oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. The cycles are sustained by fear and unbelief. Siklus itu tuh jadi betah. Jadi ya bertahan terus saja. Ternyata ada 2 penyebabnya. Ada rasa takut dan ketidakpercayaan. Di Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Saudara akan temukan satu cerita terkenal ini. Sesudah mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Musa itu sebenarnya sudah mengirim 12 pengintai. 12 mata-mata. Masuk, lihat negeri itu ada apa. 10 pengintai yang masuk balik bilang begini, waduh ngeri, raksasa, kita kayak belalang, habis kita dipites, habis, matilah kita. 10 kasih laporan negatif. 2 balik kasih laporan positif. Wow, negeri itu luar biasa, dahsyat, Tuhan udah kasih sama kita. Tapi dengar ini baik, ini pesannya. Mereka udah lihat kemana Tuhan mau bawa mereka. Mereka udah nangkep janji Tuhan. Mereka udah ngelihat yang saya sebut begini, potensi. Tapi ketika potensi yang mereka lihat itu diikuti dengan tantangan yang mereka harus hadapi, mereka mengizinkan tantangan itu jadi lebih besar daripada potensi yang mereka bisa capai. Mereka udah nangkep rencana Tuhan. Tapi ketika ngerti ada sesuatu yang jadi bagian mereka harus kerjakan. Dan mereka takut, mereka gak percaya. Membuat mereka memilih untuk enggak. Kita gak ke situ, kita belok aja. Akhirnya mereka muter-muter di padang gurun. Kenapa mereka memilih belok? Karena mereka takut dan karena mereka gak percaya. Dalam hidup kita gambaran ini apa pastor? Sesudah saudara bertobat lahir baru, kenal Yesus. Tadi yang pertama saudara izinkan Tuhan rubah hidup saudara. Tapi yang kedua, saudara mulai dengar banyak janji-janji Tuhan buat hidup saudara. Saudara mulai dengar rencana Tuhan buat hidup saudara. Hal-hal baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Dan saudara jadi excited.
Tapi kemudian sesudah itu dibarengi dengan saudara ngerti. Ada sesuatu yang saudara harus praktekkan. Ada sesuatu yang saudara harus rubah. Dan ketika saudara ngerti itu, aduh kok susah ya. Rasa takut mulai masuk, ketidakpercayaan mulai masuk. Dan akhirnya bikin, enggak deh saya gak mau lewat situ. Belum paham kami pastor, saya kasih contoh. Saudara bertobat lahir baru. Mungkin waktu saudara bertobat lahir baru, saudara ada di tengah-tengah kondisi yang keluarga saudara, mungkin rumah tangga saudara gak baik-baik aja. Suami istri yang lagi ribut besar segala macam, mau cerai, mau pisah dan segala macam. Tapi saudara bertobat, diselamatkan. Saudara mulai dengar janji Tuhan. Tuhan mau memulihkan keluargamu. Tuhan mau buat keluargamu harmonis. Tuhan mau punya suami istri punya hubungan yang baik. Bahkan anggurnya makin manis makin hari. Bukan makin hambar. Kita dengar janji Tuhan. Amin, 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 amin. Saya mau keluarga saya dipulihkan. Kita lihat janji Tuhan. Apa yang kita lihat? Potensi, kemungkinan yang bisa kita capai. Tapi sesudah itu kita dengar pesan berikutnya. Kalau kamu mau ngalamin keluarga yang harmonis. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Hah? Harus mengasihi istri? Istri model kayak begitu. Ih, amit-amit pastor. Saya gak sayang aja, dia udah semena-mena sama saya. Kalau saya makin kasihi, wah saya makin diinjak-injak pastor. Apa yang muncul? Ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Mana mungkin sih saya mengasihi istri saya bisa berubah. Yang ada dia makin ngelunjak pastor. Gak percaya. Takut, khawatir, gak percaya. Enggak lah, kalau harus begitu mah gak usah. Belok. Saudara udah lihat potensi loh. Tuhan mau pulihkan keluargamu. Tapi ketika kita berhadapan dengan tantangan kita punya ketakutan, kita memilih untuk belok. Hai istri-istri, tunduk sama suamimu. Ih, amit-amit pastor. Makin diinjak-injak sama suami kalau tunduk. Nggak mungkin lah pastor. Saudara udah lihat potensi, dengar janji Tuhan, ada tanah perjanjian. Tapi ketika kita berjumpa dengan raksasa kita takut menghadapinya. Memilih untuk belok. Enggak lah, saya nggak mau. Saya nggak mau diinjak-injak sama suami saya. Udah gini aja nggak apa-apa. Masuk dalam siklus itu. Nah, sebelum kenal Tuhan keluarga berantakan, sesudah kenal Tuhan gak ada bedanya. Kenapa? Karena sesudah kita lihat potensi tanah perjanjian, kita berhadapan dengan raksasa. Saya kasih tahu saudara, raksasa terbesar kita bukan musuh di luar, adalah diri kita sendiri yang kita mau kalahkan. Contoh yang lain, sebelum kenal Tuhan mungkin keuangan saudara bermasalah. Hutang saudara habis, besar, bisnis saudara habis, gak punya duit. Saudara nggak sesudah bertobat lahir baru dibaptis, set keluar, nomor rekening langsung penuh, nggak gitu kan? Ya tetap masalahnya sama. Tapi saudara mulai dengar janji Tuhan. Tuhan mau memberkati kamu bahkan secara keuangan. Tuhan mau bikin kamu jadi kepala bukan ekor, ada di atas bukan di bawah. Tuhan mau memberkati kamu berlimpah-limpah supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Amin, 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 amin. Kita lihat apa? Potensi. Tuhan mau memberkati hidup kita. Tapi sesudah kita lihat potensi, kita mulai ketemu raksasa kita. Firman Tuhan ngajar kita. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Kalau kamu mau ngalami tuaian dalam hidup kamu, yuk belajar nabur. Apaan? Gue lagi gak punya duit malah disuruh ngasih. Makin miskin dong. Raksasanya di dalam yang bikin kita takut, khawatir, dan gak percaya. Dan hasilnya apa? Aduh enggak deh. Kalau kayak gitu caranya, udahlah. Biarin gini aja gak apa-apa. Bisa makan tiap hari, yang penting ya bisa asal bisa hidup, udahlah. Yang memilih untuk tinggal dalam siklus itu, kita sendiri. Dasarnya apa? Ketakutan kita dan ketidakpercayaan kita. So the cycles are sustained by fear and unbelief. Tanah itu fruitful. Tapi karena orang-orang terintimidasi karena raksasa, mereka memilih untuk belok. Hasilnya apa? 40 tahun cuma berputar-putar di padang gurun. Ini prinsip. Fear always magnifies obstacle. Faith magnifies God. Rasa takut bikin tantangan yang kecil terlihat besar. Padahal iman bikin tantangan kecil, kita lihat Tuhan lebih besar dari tantangan kita. Tantangannya kecil, apa yang kamu tabur, kamu tuai, kecil. Tapi waktu kita liatin, nabur yang gak gampang.
Mengampuni, gak gampang. Mengasihi istri, gak gampang. Mengasihi suami, gak gampang. Semua firman yang diajar sama kita untuk kita lakukan gak gampang. Tapi dengar, yang bikin tantangan itu jadi oversize adalah rasa takut kita. Kalau saya makin diinjek-injek gimana pastor? Wah terus mulai bayangin. Wah bakal nih gue makin dihabisin. Wah makin gede. Udah deh enggak deh. Fear magnifies problem. While faith magnifies God. Padang gurun itu bukan hukuman. Padang gurun adalah konsekuensi dari ketidakpercayaan. Karena kita memilih untuk gak percaya, untuk biarkan rasa takut menguasai kita, kita berbelok, memilih untuk gak jalan ke situ, padahal itu potensi. Kita memilih untuk menghindar, akhirnya kita berputar-putar di padang gurun. Setiap kali ketemu itu, enggak, jangan lewat situ, muter lagi di padang gurun. Yang ketiga, the cycles continue. Penting nih. The cycles continue. Tadi the cycles begin, the cycles are sustained. Pertama itu siklusnya dimulai. Yang kedua siklus itu dipertahankan karena rasa takut, karena ketidakpercayaan. Tapi yang ketiga, the cycles continue. Waduh serem ya. Udah dimulai, dipertahankan, berlanjut lagi. Nah lo. The cycles continue when we romanticize the past. Wah kata-kata ini saya suka banget. Siklus itu berlanjut ketika kita meromantisasi masa lalu. Gak keluar-keluar deh. Ketika kita meromantisasi masa lalu. Di Bilangan pasal 11 ayat 5 ayat 6. Bangsa Israel ngomong gini sama Musa. Musa, kita dibawa ke padang gurun. Kami teringat, ingat apa? Kami teringat sama ikan yang kami makan dulu di Mesir. Itu makan gratis loh. Jadi di tengah mereka di padang gurun harus makan mana segala tiap hari. Mereka bilang, aduh Musa ngapain kayak begini. Kami teringat dulu di Mesir enak loh, makan ikan itu gratis. Kita ingat ketimun, kita ingat semangka, kita ingat bawang-bawangan. Ini menarik nih. Bisa-bisanya di tengah journey mereka ke tanah perjanjian, bisa-bisanya mereka merindukan kondisi mereka yang lalu. Yang mereka gak sadar. Lu dulu di Mesir kan budak. Mereka gak sadar posisi mereka yang mereka ingat menu mereka. Aneh ya. Gak sadar status mereka tuh budak. Yang mereka ingat menu makanannya. Dulu enak juga ya. Makan ikan tuh gratis. Ngapain mereka? Meromantisasi masa lalu. Saya suka gak ngerti. Sama orang Kristen zaman sekarang. Udah Kristen, bertobat lahir baru. Kalau cerita tentang masa lalunya. Itu gak tahu kenapa ya, kayak punya kebanggaan gimana. Pastor, you tahu gak? Dulu ya pastor, saya tuh kalau ngerokok 2 slop pastor. Terus gimana gitu, gue harus bilang wow gitu, keren, dahsyat, luar biasa, ditepokin gitu. Kok kayak lu bangga banget. Yang gue bilang, dulu lu ngerokok 2 slop tiap hari, lu tuh budak. Terikat dalam dosa, upah dosa maut masuk neraka. Lu udah terima Yesus hari ini, masih ngomongin apa yang ada di belakang, kayak itu suatu kebanggaan. Itu namanya romanticizing the past. Meromantisasi masa lalu. Pastor gak tahu ya. Zaman itu. Cewek mana ada yang gak kelepek-kelepek sama saya. Wih. Itu kayak keren gitu loh. Kayak. Ada ya yang kayak gitu ada ya. Mudah-mudahan gak di sini ya. Cerita masa lalu kayak ada bangganya gitu loh. Dulu pastor, saya kalau minum alkohol, belum 2 botol belum stop. Ya terus responnya gimana? Mau kita puji, bukan gak terpuji, gak ada keren-kerennya. Yang perlu diingat, iya lu budak dulu. Kan gitu kan. Kok bisa-bisanya? Dulu enak ya makan ikan. Iya lu budak, kok gak inget itunya. Yang diingat menu makanannya. Tapi kan kesaksian pastor, kesaksian gak gitu. Pastor dulu parah pastor. Saya masukin asap racun ke diri saya kayak begitu. Ih amit-amit, itu kesaksian. Tapi kalau dulu tuh 2 slop saya pastor tiap hari. Enggak, lu gak kesaksian, lu bangga. Beda banget. Aduh dulu ngeri pastor, sudah hampir mati tuh minumin alkohol kayak begitu. Aduh amit-amit, gue gak mau balik ke situ. Itu kesaksian, boleh. Tapi jangan dibanggain gitu, apalagi di-comparein. Lu 2 slop, 3. Terus mau dikasih trofi gitu.
Ya lalu cemen, cuman 2 botol kan, gue 2,5. Terus, itu lagi meromantisasi masa lalu. Terus emang problemnya kenapa Pastor? Apa yang salah dengan kita meromantisasi masa lalu? Dengar, distorted memory fuels destructive cycles. Pikiran yang distorted, yang geser gitu, yang kabur, itu memberi bahan bakar sama siklus yang merusak. Ketika ketidaknyamanan di tengah-tengah transisi, itu membuat masa lalu terlihat menarik. Resiko untuk balik itu ada. Saya jelasin. Ketika rasa gak nyaman di dalam transisi apa? Dari Mesir ke tanah perjanjian, ini hidup kita Tuhan lagi proses, Tuhan lagi rubah. Saya tanya, di proses enak atau enggak? Enggak ada proses yang enak. Kita ngalamin tantangan, pergumulan, kesulitan hidup, kita lagi Tuhan rubah. Terus kita enak-enakan meromantisasi masa lalu. Dengar ini, masa lalu jadi kelihatan menarik lagi tuh. Bikin kita begini, daya tarik untuk bawa kita ke belakang jadi besar. Saya kasih ilustrasi. Kayak udah nikah, tapi masih ngomongin mantan terus. Di sini ada yang udah jadi istri, suka gitu suaminya ngomongin mantan terus, ada? Oh saya bangga banget. Suami saya suka ceritain mantannya. Saya bilang ya, kalau istri saya denger saya ngomongin mantan, dia akan respon, lo mau balik? Udah mendingan jangan diungkit sama sekali. Terus kita kadang cerita kayak, dulu mantan gue tuh yang the best gitu. Kalau dia the best, lo gak akan putus sama dia. Kok cuma diinget yang bagusnya aja? Udah pasti lebih banyak jeleknya kan daripada yang bagus. Benar apa benar? Kalau banyak bagusnya pertahankanlah. Kok bisa-bisanya udah putus, udah punya yang baru, udah resmi, masih inget yang bagus-bagusnya. Yang jeleknya lebih banyak bro. Makanya lo putuskan. Yesus selamatkan hidup kita. Saya bilang apapun yang kamu pernah nikmatin di belakang, Yesus jauh lebih bagus, jauh lebih indah, jauh lebih segala-galanya daripada apa yang pernah kita nikmatin. Udah gak usah ngelihat ke belakang terus meromantisasi masa lalu. Itu kelihatan jadi menarik lagi. Dengar, di tengah perjalanan waktu kita ada pergumulan, masalah, stres, itu kan normal. Tapi waktu kita inget-inget terus ke belakang. Aduh, kayaknya enak gue kontak teman gue yang dulu deh. Kayaknya dulu bisa happy dia sama mereka. Tuh, kalau kita terus meromantisasi masa lalu jadi kelihatan menarik. Apalagi ketika kita lagi ngalamin pergumulan. Makanya gak keluar-keluar dari siklus. Aneh, you udah on the way ke tanah perjanjian, masih bisa-bisanya kangen jadi budak. Cuman gara-gara enjoy sama ikan gratis, ampun. Firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 18. Jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan bilang, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dengan kata lain, kamu gak akan pernah lihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kamu. Kalau semua yang kamu ingat, cuma masa lalu kamu. Udah, gak usah dipikirin. Gak usah bayangin, gak usah diinget-inget, gak penting. Itu udah lewat. Waktu dulu kita nih budak. Maju. Prinsip nostalgia bisa jadi secara rohani itu berbahaya. Kita gak bisa mewarisi janji Tuhan ketika secara emosi kita masih tertempel sama ikatan kita. Yang keempat, cycles break. Nah ini akhirnya. Cycles break when a new generation rises. Siklus itu patah, hancur, keluar ketika generasi baru bangkit. Di Ulangan pasal 2 ayat yang ketiga. Tuhan berkata begini, Ulangan pasal 2 ayat yang ketiga. Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Telah cukup lama kamu berjalan keliling pergunungan ini. Sekarang belok ke utara. Saya percaya pesan ini jadi pesan profetik buat banyak dari antara saudara di tempat ini hari ini. Dengar, Tuhan mau ngomong sama kamu hari ini. Kamu berputar-putar, mengelilingi gunung ini berputar-putar. Sudah terlalu lama. Tuhan mau bilang enough is enough. Enough is enough. Mulai hari ini belok, ambil jalur yang lain. Jangan lagi muter-muter di siklus yang sama. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan muter-muter lagi. Amin. Kamu telah terlalu lama muter-muter. Tuhan bilang mulai hari ini belok, menyimpang, ambil jalur yang lain. Yuk kita semua masuk ke tanah perjanjian kita.
Siklus patah ketika generasi baru bangkit. Pernyataan Tuhan bilang udah cukup lama. Pernyataan itu menandakan satu keputusan yang bulat. Udah, enough is enough. No more, no longer. I will just be circling around this cycle. I will come out and I will enter my destiny. Pada saat mereka sampai ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua, generasi yang lama, yang gak percaya, yang takut, yang khawatir, itu udah habis semua. Generasi baru yang dilatih untuk bergantung sama Tuhan, itu udah siap. Mematahkan siklus seringkali membutuhkan begini, cara berpikir yang baru, kepemimpinan yang baru, ketaatan yang baru. Pengulangan, prinsip nih, repetition stops when revelation is obeyed. Pengulangan berhenti ketika pewahyuan yang kita terima, kita taati. Banyak orang Kristen cuman pengennya, sukanya denger pewahyuan. Dengar khotbah bagus, yes, amin. Saya bilang, you mau amin seteriak gimana pun. Kalau pulang gak ada yang kita kerjakan, kamu masih ada dalam siklus yang sama. Masih muter-muter di situ-situ aja. Repetition will only stop when revelation is obeyed. Pengulangan cuma akan berhenti ketika pewahyuan yang kita terima, kita taati. Hari ini yuk kita keluar sama-sama dari padang gurun kita. God did not change the promise. He never changed the promise. But God changed the people. Bukan janjinya yang Tuhan rubah, kitanya yang Tuhan rubah. Jadi gimana aplikasikannya Pastor? Stop normalizing stagnation. Berhenti menganggap stagnasi itu normal. Jadi orang Kristen begini-begini aja kan normal Pastor. Kata siapa normal? Kalau anakmu umur 5 tahun ya segitu, 20 tahun lagi masih segitu, itu enggak normal. Kalau kehidupan kekristenan kita dari dulu sekarang selama-lamanya begitu saja, itu enggak normal. Jangan menormalisasi stagnasi. Sadar, mungkin saya lagi berputar-putar di padang gurun. Enggak kemana-mana nih hidup saya kayak begini. Jangan menormalisasi stagnasi. Kenali ketika Tuhan sedang memberikan signal untuk kita berubah, untuk kita melangkah, untuk kita lakukan sesuatu. Dan ketika kita tangkap itu, taati dengan segera. Ketika tuntunan Tuhan jelas, praktek langsung, melangkah langsung, tinggalkan langsung. Buat perubahan dalam hidup kita. Yang kelima, yang terakhir. The wilderness was a test, not a destination. Padang gurun itu suatu ujian. Bukan tujuan akhir. Padang gurun adalah ujian, bukan tujuan akhir. Ulangan pasal 8, ayat yang terakhir nih. Ayat yang kedua, Ulangan 8, ayat yang kedua. Alkitab katakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan bilang ingat perjalanan itu. Ada maksud Tuhan, apa maksud Tuhan? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya ini apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Tuhan mengizinkan mereka melewati padang gurun untuk merendahkan hati mereka. Untuk menguji mereka, untuk menyingkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Sebagaimana Tuhan izinkan itu dalam hidup kita, Tuhan mau merendahkan hati kita. Buat kita jadi punya hati yang rendah, yang siap untuk diisi sama Tuhan. Menguji hidup kita dan menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita. Padang gurun, the wilderness exposes pattern. Padang gurun itu menyingkapkan pola. Oh ternyata ini hidup lama saya yang harus saya rubah. Polanya tuh kelihatan keluar. It reveals idols. Berhala kita tuh muncul di padang gurun. And it confronts self-reliance. Dan itu mengkonfrontasi kebergantungan kita sama diri kita sendiri. Hal-hal yang bilang, I can make it on my own. I am strong. Tuhan konfrontasi itu. Bikin kita jadi bergantung sama Tuhan. Jadi padang gurun itu gak pernah Tuhan tujukan jadi sesuatu yang permanen. Ketika pola itu disingkapkan kita memilih untuk tinggalkan, rubah. Ketika berhala kita muncul, kita hancurkan berhala kita. Ketika kebergantungan kita sama diri kita sendiri, kita serahkan hidup kita sama Tuhan dan mulai bergantung sama Tuhan. Saya percaya padang gurun akan kita lewati, segera kita akan masuk ke tanah perjanjian kita. Ini prinsip. What you refuse to learn, you will continue to repeat. Apa yang kita gak mau belajar, pasti di situ-situ aja. Simple. Anakmu sekolah, kelas 5 SD, ujian gak lulus, ya ulang lagi. Gak lulus lagi, ulang lagi. Gak lulus lagi, ulang lagi. What you refuse to learn, apa yang kamu gak mau belajar, kamu akan terus ulang-ulang terus di situ. Kalau Tuhan, denger ini. If God keeps bringing you to the same lesson, it's not a coincidence. It is a curriculum. Kalau Tuhan terus membawa kamu
kepada pelajaran yang itu lagi. Masalah dalam hidup kita itu lagi. Dengar, itu bukan kebetulan, itu kurikulumnya. Artinya kita belum lulus. Berputar-putar di padang gurun. Jadi yuk, hari ini kita mau tanya sama diri kita. Am I stuck? Apakah aku lagi mandek? Am I progressing in life? Apakah aku lagi maju dalam hidup? Am I fulfilling God's destiny in my life? Or I am simply surviving? Apakah aku sedang menggenapi rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupku yang besar itu? Atau aku sekedar sedang berusaha bertahan hidup. Cuman muter di padang gurun. Saya percaya hari ini Tuhan mau bilang sama kita semua, enough is enough. Tuhan bilang kamu udah muter-muter di gunung itu terlalu lama. Hari ini belok. Ambil jalur yang lain. Ambil keputusan yang bulat hari ini Tuhan. Kami gak mau lagi terjebak dalam siklus yang sama. Kami mau keluar dari siklus kami. Kami mau masuk ke tanah perjanjian kami. Kami sadar kematian di kayu salib bukan akhir. Itu permulaan dari perjalanan kami. Tapi hari ini kami memutuskan untuk gak tetap sama selamanya. Hari ini kami memutuskan untuk berubah. Kami mau izinkan Tuhan merubah hidup kami. Kami gak akan biarkan rasa takut dan ketidakpercayaan membuat kami gak berani melangkah, melakukan yang Tuhan mau. Karena kami percaya yang Tuhan mau bawa kami jauh lebih besar dari yang kami takuti. Dan Tuhan mulai hari ini kami ambil keputusan untuk maju sama Tuhan, untuk berubah. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami punya cara berpikir yang baru, Tuhan akan bawa kami ke tanah perjanjian kami. Amin. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami sangat bersyukur kami boleh datang ke tempat ini sore hari ini. Terutama anak-anak muda yang berkumpul di tempat ini. Tuhan lewat pesan ini kami disadarkan bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami itu bukan akhir. Ya, itu permulaan yang mulia. Ada kehidupan lama yang kami tukarkan dengan Kristus yang masuk dalam hidup kami. Tapi kami sadar dari mana kami berasal. Kami berasal dari dunia, kami berasal dari Mesir. Yang dimana kami harus mulai tempuh perjalanan itu untuk Tuhan bawa kami ke tanah perjanjian. Dan kami disadarkan hari ini. Ada satu bahaya di tengah perjalanan yang bangsa Israel gagal di situ. Mereka akhirnya cuma berputar-putar dalam siklus yang sama. Dan sampai akhir hidup mereka mati di padang gurun. Ironi. Satu tragedi yang besar. Keluar dari Mesir tapi mati di padang gurun. Kami gak mau Tuhan. Kami mau Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami mau Tuhan bawa kami dalam perjalanan ini. Hari ini pesan ini menegur kami, mengajar kami, menyadarkan kami. Kami gak boleh mandek. Kami gak boleh stuck. Kami gak boleh terjebak di padang gurun kami. Kami mau keluar dari siklus kami. Dan kami mau masuk ke tanah perjanjian kami. Karena kami percaya rencana Tuhan besar dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa. Pesanmu udah aku sampaikan di tempat ini Tuhan. Dan sekali lagi aku declare atas mereka. Tuhan, kau sedang berkata kepada mereka. Kamu telah memutari gunung ini terlalu lama. Sudah terlalu lama kamu berputar-putar di padang gurun kamu. Tuhan katakan kepada kamu hari ini. Mulai hari ini berbeloklah. Ambil jalur yang lain. Ambil keputusan hari ini. Cukup adalah cukup. Keluar dari siklusmu. Dan masuk ke tanah perjanjianmu. Dan Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku berdoa, aku percaya. Dengan anugerah dari Tuhan. Mereka dapat kemampuan itu hari ini. Mereka akan praktekkan implementasi setiap pesan yang mereka dengar hari ini. Dan kami akan lihat pertumbuhan yang luar biasa. Kami akan lihat hidup mereka berubah. Kami akan lihat Tuhan angkat mereka tinggi. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan buat pesan ini. Kami berdoa, bersyukur sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Berapa banyak yang diberkati? Bisa lambaikan tangan. Wow. Fear magnifies problem. Faith magnifies God. Saya berdoa kita semua para dewasa muda di sini tidak berputar-putar-putar, tapi tahun ini kita naik level. Amin. Kita naik level bersama-sama. Akan ada terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita. Kami rindu untuk mendengar semua praise report yang ada, yang akan masuk dan kita akan rayakan bersama-sama. Karena ultimately going to church is not just about menghangatkan bangku saudara, tetapi bagaimana kita bisa bertransformasi di dalam Dia. Amin. Karena Tuhan yang melakukan mujizat juga ada di tengah-tengah kita dan Dia sanggup merubah hidup kita. Dan saya rindu ada perubahan hidup secara finansial, secara relationship, secara karakter,
Saya rindu kita semua semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. I have to say today kita punya praise and worship was so good. Ya, sangat luar biasa. Kita punya visual is so good. The sermon is so good. We've got coffee lounge. Everything is so good. Kami semua benar-benar so proud of everyone. Semua yang terlibat dalam melayani. You guys did an amazing job. So, saudara-saudara, kalau saudara-saudara diberkati, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Kita akan akhiri ibadah kita dengan hati yang terbuka untuk menerima berkat-Nya. Saudara dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Mulai ada bersama dengan kau dari sekarang sampai Maranatha. Pada saat Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan ada bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Coffee Lounge.